Baik, di sini kami kelompok 14 kita akan melakukan konfigurasi migrasi data di Odoo. Saya sendiri Logian Dani CP070. Di sini saya akan melakukan konfigurasi, basic setup, dan instalasi modul. Nah, untuk perusahaannya itu kita di negara Qatar. Nama perusahaannya itu Qatar Energi, address-nya itu Doha, Qatar, lalu untuk nomor teleponnya berikut, lalu ada email, website, dan bank. Qatar ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan barang ke konsumen. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja konfigurasi di Odoo-nya. Di sini saya sudah login menjadi admin. Yang pertama itu kita instalasi modul. Di sini saya sudah melakukannya, yaitu ada 5 modul. Yang pertama ada accounting. Nah, di sini yang full accounting kit sudah terinstall. Lalu kita lanjut modul inventory. Di sini juga sudah terinstall. Punya untuk modul sales. Oke. Lalu purchase. Nah, ini sudah terinstall. Lalu yang terakhir ada point of sale. Oke, di sini sudah terinstall semua. Selanjutnya kita akan melakukan basic setup. Yang pertama kita akan melakukan activate developer module. Di sini kita aktifkan. Nah, maka di sini akan terlihat kumbang. Selanjutnya melihat user, yaitu kita ke setting. Nah, untuk usernya itu ada 6, yaitu ada GS3, Qbert, Hamna, Logi, Wiki, dan administrator yang saya sedang gunakan. Nah, coba kita ke admin. Nah, di sini ini harus dicentang, ini juga warehouse dan manage dan information. Oke, untuk fungsinya sendiri, untuk yang stock location itu dapat mengelola banyak lokasi dan warehouse. Untuk unit of measure itu menentukan satuan produk. Oke. Untuk multi currencies itu supaya bisa akses menu manajemen course. Selanjutnya kita akan ke setting, lalu setup bahasa dan format angka. Nah, di sini udah ada 2 bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Coba kita setup untuk Indonesia. Ini pakai Oke, untuk tanggal dan waktunya sudah benar kita set. Lalunya kita akan setup data perusahaan. Setting, lalu di sini company. Nah, di sini saya sudah melakukan setup, itu untuk company-nya Qatar Energi, address-nya Doha, lalu font-nya seperti ini, ada email, website, dan untuk currency-nya itu Qatar ya. Selanjutnya kita ke setting, lalu general konfigurasi. Di sini kita harus checklist. Di sini ya, subpermission, import dan exportnya kita harus checklist. Misalnya kita ke konfigurasi ke modul accounting. Nah, di sini untuk fiscal location-nya itu kita pakai Indonesia account chart template. Di sini itu untuk menambahkan paket chart of account dari berbagai negara. Sebelumnya untuk Texas kita ini pakai 10 saja. Currency-nya kita pakai Qatar. Lalu pada customer payment kita harus checklist invoice online payment juga. Selanjutnya pada vendor bill, di sini purchase receipt itu instansi penerimaan barang ya, kita checklist. Pada bank case-nya ini kita juga lalu kita save. Pada modul inventory kita ke operasi. Di sini kita checklist, lalu kita checklist juga produk
kita checklist. Ini juga kita unit of measure juga. Pada warehouse juga kita checklist. Selanjutnya pada modul purchase. Pada modul purchase kita ini checklist, warningnya juga. Produknya kita harus checklist juga. Di sini varian. Oke, selanjutnya kita save. Selanjutnya pada modul point of sale. Kita ini checklist. Oke, surroundingnya. Lalu payment terminal. Ini kita checklist, lalu kita checklist. Nah, untuk inventory di sini kita akan checklist di in real time-nya. Oke, ya kita save. Ini konfigurasi di modul sales. Produk katalog di sini harus varian, lalu unit measure harus checklist. Soalnya pricing. Jadi kita pakai margin. Liquidation order. Di sini kita checklist online signature juga, online payment. Oke. Soalnya untuk shipping. Delivery method, lalu pada shipping delivery method itu kita checklist. Selanjutnya invoicing, di sini kita memakai invoice what is delivered. Okay. Baik, sekian konfigurasi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Wika Cabeli Tauruk dengan CP 116. Kali ini saya berperan sebagai accounting. Di sini saya bertugas yaitu mengimport data. Nah, data yang saya import sudah diberikan dan ini adalah data yang akan saya import. Di sini ada data COA, ada data import bank, ada import bank account, ada import bank beginning balance, ada taxes dan langsung saja kita ke Odoo untuk mengimport data tersebut. Nah, di sini kita masuk ke modul accounting, lalu ke configuration dan ke chart account. Nah, chart account ini merupakan data-data yang digunakan selama transaksi menggunakan Odoo, yang dimana Odoo ini dapat mengatur COA sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Nah, untuk import data kita ke favorit, lalu ke input record, terus kita akan mengupload file COA tersebut. Nah, di sini kita akan pilih datanya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan tes data ini, apakah data ini sudah valid, atau tidak. Nah, jika data ini sudah valid, maka langkah selanjutnya kita akan bisa mengimport data tersebut. Nah, jika data ini bermasalah, kita dapat memperbaiki data tersebut. Nah, di sini kita akan tes datanya. Di sini dikatakan datanya sudah valid, sudah bisa kita import. Langsung saja kita import datanya. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita import tadi. Di sini datanya ada sampai ratusan lebih. Ada kas, ada bank, ada kas kecil, ada kas yang belum disetor, dan juga yang lainnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengimport data yang kedua, yaitu import bank. Langsung saja di sini kita ke modul contacts. Di sini kita ke contacts. Di sini kontaksnya ini sudah diapakan oleh IT sebelumnya. Langsung ke configuration, lalu ke bank. Selanjutnya ke favorit untuk mengimport datanya. Lalu kita akan mengupload file tersebut. Nah, ini adalah data yang kita mau import. Di sini datanya ada berisi ID, ada berisi nama, dan ada bank identifier kodenya.
Nah, di sini tidak ada bermasalah, jadi bisa saja kita coba tes apakah datanya sudah valid atau belum. Oke, di sini dikatakan datanya ada yang bermasalah. Ini datanya bermasalah karena ID-nya ini berupa huruf, yang dimana sebenarnya ID-nya ini berupa angka. Nah, jadi untuk ngapakannya, kita akan mensilang yang external ID ini. Kemudian kita akan tes lagi apakah datanya sudah valid atau belum. Nah, di sini dikatakan datanya sudah valid. Nah, berarti kita sudah bisa mengimport data tersebut. Langsung saja sini kita import. Nah, ini adalah datanya yang sudah kita import. Ada 80 data yang sudah kita import. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga cara mengimport bank account. Kita ke configuration lalu ke bank account. Nah, kembali ke menu favorit untuk mengimport data tersebut. Lalu pilih filenya yang akan mau kita import. Nah, ini adalah data yang mau kita import. Di sini ada yang masalah, kodenya kosong ya, tapi coba kita tes apakah data ini sudah valid atau belum. Oke, di sini ada bermasalah. Di sini banknya yang bermasalah ya. Coba lagi deh, kita tes. Oke, masih salah. Coba kita silang banknya. Nah, di sini sudah valid, jadi sudah kita bisa import datanya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini adalah kita akan mengimport accounting beginnings balance. Nah, di sini kita masuk ke modul accounting kembali, lalu ke accounting lagi, lalu ke journal entries. Nah, di sini kita akan mengimport kembali datanya, import records, lalu kita upload file kembali. Kita pilih apapun yang mau file yang kita import. Nah, di sini filenya berisi jurnal, referensi, data, jurnal items atau account, jurnal items atau partner, atau name, debit, kreditnya. Nah, di sini kita tengok tidak ada yang bermasalah, tapi kita coba saja kita tes apakah datanya ini bermasalah atau tidak. Oke, di sini datanya tidak ada bermasalah ya. Di sini dikatakan everything seems valid, berarti data kita aman, sudah bisa kita import. Oke, berarti langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan multi currency-nya. Di sini kita akan masuk ke modul accounting, baru ke configuration, lalu ke settings. Gunanya multi currency ini adalah sistem yang dirancang untuk menyajikan pelaporan transaksi yang dilakukan dengan mata uang asing. Nah, di sini kita akan membuat mata uang kita sesuai dengan negara yang diberikan tugas saya, yaitu adalah Qatar. Di sini berarti mata uangnya QRR. Berarti di sini sudah benar. Kita save saja.
mengimport data taxes, yaitu berupa pajak. Jadi kita sini kembali ke configuration, lalu ke taxes, setelah itu ke favorite untuk mengimport datanya. Kita pilih file taxes yang mau kita import. Nah, di sini datanya sudah terisi ya, tapi di sini ada dua masalah, tapi kita coba aja, kita tes apakah data ini sudah valid. Oke, tidak ada masalah ya, berarti yang kedua ini, berarti data ini sudah bisa kita import. Nah, ini adalah data yang sudah kita import tadi. Risi sales, purchase, tax 15% di sales, juga. Di sini tugas saya sebagai accounting sudah selesai, dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya mengenai post. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Bajon Martin Sinaga dengan NIC CP059 pada skenario master data. Saat ini saya berperan sebagai point of sales manager, mana saya bertanggung jawab dalam melakukan import data di modul point of sales. Nah, dapat dilihat di sini adalah tampilan akun yang telah disediakan untuk melakukan login di dalam Odoo-nya. Nah, di sini role saya sebagai point of sales. Kemudian untuk job desk saya yaitu melakukan insert master data pada modul point of sale. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa sih yang dimaksud dengan point of sales. Jadi point of sale sendiri merupakan suatu titik tempat pembayaran para pelanggan dalam membeli sebuah produk. Nah, point of sales dapat diartikan sebagai tempat atau titik di mana penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi. Jadi point of sale sendiri sangat bermanfaat karena dapat mencatat berbagai macam transaksi dengan akurat dan cepat. Juga segala total transaksi pemasukan ataupun pengeluaran yang terjadi setiap harinya itu dapat dilakukan secara otomatis dan salinannya dapat disimpan dalam jangka waktu bulanan. Nah, contoh bagi penjual untuk sistem POS atau point of sales memudahkan si penjual dalam pencatatan transaksi jual beli, juga memudahkannya dalam mencetak surat belanja, menyimpan uang, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mendemokan bagaimana cara melakukan import master data terkait dengan modul point of sales. Nah, sebelumnya selain melakukan import data pada modul ini, kita terlebih dahulu melakukan login pada Odoo-nya. Nah, perlu diketahui bahwa modul point of sales sangat erat kaitannya dengan modul sales. Jadi ada beberapa import master data bagi point of sales yang harus dilakukan di modul sales, bukan di modul POS. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa data yang akan dilakukan import, mulai dari data unit of measures, kemudian post configuration, payment method, post kategori, hingga import data price list. Nah, pertama kita akan melakukan import data unit of measure. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui seperti apa sih bentukan format dari file data unit of measure. Di sini terdapat 5 kolom, yaitu kolom ID, name, kategori, tab, dan ratio. Nah, di sini untuk melakukan demo pada Odoo-nya, terlebih dahulu kita telah melakukan instalasi pada modul sales ataupun modul point of sales. Nah, untuk melakukan import
pada data unit of measure, kita masuk kepada modul cells, kemudian klik bagian configuration dan pilih menu unit of measure. Nah, di sini untuk melakukan import kita dapat mengklik bagian favorit, kemudian klik import record. Nah, kemudian kita upload file dari Excel tadi ke dalam Odoo. Nah, di sini telah terdapat beberapa tampilan sesuai dengan yang ada di Excel. Nah, sebelumnya harus kita ketahui bahwa untuk kolom ID itu harus berisi angka, bukan karakter. Jadi ketika kita melakukan sebelum melakukan import kita tes, maka untuk kolom ID itu tidak dapat terbaca. Nah, cara mengatasinya kita klik salah saja. Dalam artian untuk kolom ID tidak akan dilakukan import ke Odoo-nya. Nah, setelah itu kita klik tes lagi. Maka dapat dilihat ada keterangan everything seems valid. Kemudian klik import. Nah, di sini ada 3 records yang sukses dilakukan import. Cara mengeceknya yaitu di bagian sini tadi kita ada mengklik atau mengimport karton 24, karton 36, dan satu lagi adalah pieces. Kita bisa lihat di navigasi. Nah, ini ada pieces. Kemudian untuk master data yang kedua adalah post configuration. Nah, di sini lebih kepada pengaturan dan bukan melakukan import data. Nah, untuk melakukan konfigurasi pada di Odoo-nya yaitu dengan cara masuk ke modul point of sales. Nah, di bagian sini kita klik configuration, kemudian klik setting. Nah, di sini kita bisa menambahkan pos baru dengan cara mengklik new shop. Nah, contoh kita masukkan toko kelompok 14. Kemudian klik save. Nah, cara melihatnya kemudian kita kembali ke halaman point of sales dan dapat dilihat bahwa ada shop baru yaitu toko kelompok 14. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan master data payment method. Nah, di sini dapat dilihat tampilan format dari file yang akan kita import gitu. Nah, dipastikan untuk jurnal ini sudah sesuai dengan apa yang telah diimport oleh bagian accounting supaya dapat terbaca oleh Odoo-nya saat melakukan import. Nah, cara melakukan import payment method yaitu masih di modul yang sama, modul point of sales, kemudian bagian configuration, kemudian klik payment methods. Nah, di sini kita bisa klik favorite, kemudian import record, kemudian upload file. Nah, setelah itu kita klik tes terlebih dahulu.
sini kita bisa melihat bahwa dari pengujian payment method itu tertulis keterangan everything seems valid, kemudian klik import. Nah, di sini sudah terdapat dua tambahan metode pembayaran sesuai dengan Excel yang kita import tadi. Nah, selanjutnya itu terkait dengan post kategori. Nah, kita dapat melihat filenya di bagian sini ada dua kolom, yaitu sequence dan display name. Nah, caranya itu di bagian Udo kita dapat masuk ke modul yang sama juga, point of sales, kemudian bagian configuration, ke bagian produk, kemudian caranya itu dengan masuk ke point of sales, kemudian bagian konfigurasi, sampai dan klik bagian post product categories. Dan sini kita bisa melakukan cara yang sama, klik favorit, kemudian klik import record, upload file, dan pilih filenya. Sini kita melakukan tes. Nah, di sini ada keterangan everything seems valid, berarti kita bisa langsung import saja. Nah, di sini terdapat 3 record yang baru atau telah diimport sesuai dengan Excel tadi. Kemudian untuk terakhir yaitu master data price list. Sebelumnya untuk melakukan import master data price list, pastikan sudah dilakukan oleh pastikan master data produk sudah dilakukan oleh pihak inventory. Nah, kebetulan atau untuk sekarang master data produknya juga telah diimport oleh pihak inventory. Nah, selanjutnya kita melakukan import master data produk pada modul point of sales, kemudian klik produk dan pilih products, pilih produk dan pilih price list. Nah, setelah itu klik favorit, import record. Ini kita upload filenya. Nah, setelah itu kita klik tes. Nah, di sini ada beberapa ada nama produk yang tidak sesuai karena tidak sebelumnya di pihak inventory tidak memasukkan produk ini. Kita bisa klik create new file, kemudian kita klik tes, kita tunggu dulu. Sebelumnya kita juga dapat melihat bagaimana format atau tampilan dari data price list. Ini ada beberapa data produk, harga produk yang akan kita import, dan untuk tabel-tabelnya itu dimulai dari price list name, kemudian produk template, minimal quantity, harga fixnya, kemudian untuk items ID-nya yang akan kita import ini ada sekitar 658 record. Kita kembali ke Udo dan ada keterangan everything seems valid dan kita langsung klik saja import.
recordnya ini banyak, maka membutuhkan waktu yang lebih banyak pula. Ya, kita harus sabar menunggu sampai prosesnya selesai dilakukan. Nah, setelah dilakukan, maka satu record itu telah sukses di import. Di sini kita bisa klik untuk price list name-nya karena sesuai dengan skenario. Untuk perusahaan ini adalah perusahaan yang ada di Qatar, maka untuk currency-nya menggunakan mata uang Qatar juga. Nah, di sini dapat dilihat tampilan beberapa produk ya yang telah diimpor. Nah, baik untuk ke semua master data pada point of sale setelah berhasil diimpor, begitu juga berakhirlah peran dari manajer point of sales. Nah, sekianlah hasil presentasi saya mengenai import data point of sales. Jika ada kata atau perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya bagi di sini saya Gisri Anto Sitangkang dengan CP 058 yang akan berperan sebagai inventory. Di mana di sini saya akan menjelaskan tugas dari seorang inventory itu adalah yang pertama di sini saya akan bertugas untuk membuat bagaimana sih caranya kita untuk mengimport unit of measure. Yang kedua bagaimana caranya kita untuk mengimport kategori produk. Yang ketiga bagaimana caranya kita untuk mengimport produk. Yang keempat bagaimana caranya kita untuk mengimport inventory adjustment, serta yang terakhir itu tugas sebagai seorang inventory adalah bagaimana caranya untuk backup data. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di mana yang pertama saya akan memulai menjelaskan bagaimana caranya untuk mengimport unit of measure. Langsung saja kita masuk ke dashboard. Kita pilih di sini yang inventory. Nah, di sini untuk masuk ke unit of measure kita pilih configuration, kita pilih unit of measure categories, di mana di sini ada UOM ya, itu merupakan singkatan dari unit of measure. Kita pilih. Nah, di sini kita bisa mengimport data-data dengan cara masuk ke favorit, kita pilih import. Nah, di sini sebenarnya perlu saya jelaskan, kita juga bisa memasukkannya secara manual dengan cara klik new di sini. Akan tetapi, I think itu memakan waktu yang lumayan ya. Kalau misalkan ada data 1 atau 2 data mungkin bisa secara manual. Akan tetapi kita bayangkan coba kalau misalkan ada data-data 100 atau 10.000 gitu ya. I think sangat memakan banyak waktu. Jadi untuk itu ada caranya, kita pilih favorit, kita pilih import. Karena I think untuk mengimport data sangat efisien waktunya seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke upload file. Di sini kita cari data yang akan kita import. Oke, kita pilih migrasi data. Nah, di sini UEOM kita coba tes sebelum import. Nah, di sini ada tulisan valid ya, everything seems valid, yang artinya data-data yang sudah kita masukkan itu sudah bersifat valid. Apabila sudah bersifat valid, maka kita bisa import. Nanti apabila ada kesalahan atau error, kita harus perbaiki dulu data-datanya sebelum kita import, seperti itu. Nah, di sini karena sudah valid, kita pilih yang import. Nah, di sini sudah masuk ya unit of measure-nya. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mengimport kategori produk. Kita pilih configuration, kita lihat di sini ada produk categories. Lalu kita import lagi, cara yang sama seperti yang sebelumnya. Kita import records, upload file, lalu kita pilih file yang akan kita import. Yang kedua, produk kategori. Kita coba tes, sudah valid ya, lalu langsung kita import karena sudah valid. Nah, di sini sudah masuk ya untuk produk kategorisnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimport produknya. Kita pilih produk, lalu sini kita favorit, import records.
lalu upload file, serta kita pilih data yang akan kita import, lalu produk. Sebelum import kita biasakan untuk tes apakah sudah valid ya, lalu kita import. Nah, itu merupakan cara kita untuk mengimport produk. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengimport inventory adjustment. Cara itu adalah kita masuk ke present, kita pilih yang inventory adjustment. Nah, di sini kita pilih favorit, kita import, lalu kita pilih datanya. Setelah itu di sini kita pilih migrasi data inventory yang merupakan file yang kita import, serta kita pilih inventory adjustment. Lalu kita tes, sudah valid, lalu kita import. Nah, di sini kita pilih semua inventory adjustment, lalu kita apply all. Nanti di update, lalu apply. Nah, di sini sudah berubah ya, on hand atau quantity-nya, di mana sebelumnya ada 0. Sekarang apabila kita apply all sudah berubah menjadi seperti ini, seperti itu kan sudah terupdate. Nah, itu merupakan bagaimana cara kita untuk mengimport. Yang pertama tadi unit of measure, kategori produk, inventory adjustment, serta yang terakhir tugas dari seorang inventory adalah bagaimana caranya untuk membackup data. Caranya itu adalah kita masuk ke sini ya, kita logout dulu. Lalu kita select, ya, dimana di sini untuk kelompok kami database-nya adalah migrasi data kelompok 14 ini ya, kelompok 14. Jadi apabila kita untuk membackup-nya, kita scroll ke bawah, kita manage database. Lalu di sini kita pilih yang kelompok 14. Nih. Migrasi data kelompok 14. Nah, di sini ya kita lihat ya bahwasanya ada backup, ada duplicate, ada delete. Nah, di sini untuk membackup kita pilih yang backup. Lalu sini untuk master password kita bisa pilih misalkan saya buat A. Oh ya, sorry, ada error sebenarnya di sini ya. Tadi ya untuk yang backupnya itu coba kita lihat lagi ya. Untuk kelompok 14. Tadi untuk master passwordnya itu admin sebenarnya. Admin. Kita lihat, oke, kita backup. Nah, baik, di sini tugas yang terakhir dari inventory adalah bagaimana caranya kita untuk membackup data. Baik, saya akan menjelaskan caranya itu adalah kita masuk ke select, kita lihat di sini ya untuk database-nya, dimana dari kelompok kami sendiri berasal dari kelompok 14 ya, ini migrasi data kelompok 14. Cara kita untuk membackup datanya itu adalah kita masuk ke manage database di bawah ini. Kita lihat ya, kudu 16 kelompok 14 migrasi data. Kita lihat di sini ada backup, duplicate, dan juga delete. Nah, di sini untuk backup kita masukkan di sini master password database-nya serta backup format. Akan tetapi di sini karena memang saya tidak memiliki akses untuk backup database-nya, jadi saya di sini akan memberitahu saja bagaimana caranya kita untuk membackup database. Setelah kita masukkan master password di sini, langkah selanjutnya adalah kita restore database. Nah, di sini kita masukkan master password, lalu kita masukkan file serta database name-nya. Serta setelah kita masukkan ketiga ini nanti kita pilih continue. Nah, itu merupakan penjelasan bagaimana caranya kita untuk membackup data. Nah,
Setelah saya menjelaskan cara untuk membackup data, berakhir juga penjelasan saya terkait tugas dari inventory. Baik, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Langkah selanjutnya adalah purchase. Kita lanjutkan. Ini adalah usernya dari purchase dan email serta password, terus juga ada job desk-nya. Oke, kita langsung masuk ke Odoo-nya ya. Untuk purchase kita masuk ke modul purchase, lalu ke vendor untuk data base vendor, untuk data import data vendor kita import records, lalu upload file, kita masuk data vendor, kita tes. Oke, ini bisa ya, kita import. Oke, lalu setelah itu kita ke price list, klik favorites, record, upload file, lalu ke upload file yang tadi, kita tes. Oke, bisa ya teman-teman, lalu di import. Nah, ini produknya. Oke, ini sudah sesuai dengan mata uang dan course-nya. Lalu kita ke purchase order untuk mengimport dari PO-nya. Nah, ini udah. Oke, ini kita Oke, sudah bisa ya teman-teman. Udah kita import. Teman-teman, oke. Segitu dari purchase. Terima kasih. Dan terima kasih buat teman yang sudah menonton dan sampai jumpa.